Hei, chip komputer ini kuperbaiki 3 kali tak bisa. Dasar tua-tua, jangan sok hebat. Pak Surya, Pak Agus, itu lulusan Institut Teknologi Jayakarta. Dia saja tak bisa, jangan buang waktu. Ganti yang baru, bisa dapat untung. Kalau bisa diperbaiki, ngapain diganti? Kita ini jasa, harus jujur. Jujur. Jujur bisa buat makan. Bisa, ganti. Pak Surya, kamu... Toko ini kecil, tak muat orang sehebatmu. Ambil alatmu, perbaiki kemanapun. Jangan ganggu bisnisku. Pergi. Ambil barangmu, pergi. Dasar tua-tua, pulanglah rehat sana. Apa? Komputer ini ternyata benar-benar diperbaiki. Perbaiki kemanapun. Bos, habis diperbaiki malah diusir. Dasar tak tahu diuntung. Setidaknya bayar biaya servisnya dulu. Pak Surya, kerjaanmu jelek banget. Masih berani minta bayaran. Kau merusak banyak bisnisku. Tak disuruh ganti rugi, sudah beruntung. Pergi sana. Plat ini kok familiar banget. Mobil Institut Teknologi Nusantara. Sana pergi, ambil sana. Tak lihat tamu penting. Pak Aditya, selamat datang. Lancap! Beraninya menghina Rektor Institut Teknologi kita. Tangkap dia. Bawa ke Departemen Rektor apa? Aku tak menghina. CEO Institut Teknologi Aditya Wijaya. Mohon Rektor pimpin Institut Teknologi lagi. Kembalikan kejayaan Nusantara. Mohon Rektor pimpin Institut Teknologi lagi. Kembalikan kejayaan. Apa? Dia Rektor Institut Teknologi Nusantara. Bawa. Aditya, Institut Teknologi ini cukup dengan kalian para pemuda. Tubuh tua sepertiku ini sudah tak sanggup lagi. Rektor, 2 tahun ini negara asing terus mengganggu jaringan Nusantara. Saya curiga musuh lama Anda kembali menyerang. Biarkan saja. Kalau bisa mengalahkannya sekali, tak takut datang lagi. Lagi pula, bukankah aku sudah beri sistem pertahanan terbaru? Belum kamu upgrade? Aku akan segera upgrade. Tapi Rektor, aku masih khawatir. Tak perlu khawatir. Berikan yang terbaik. Generasi berbeda, medan perang berbeda. Medan perangku saat ini ke final siber putraku untuk mendukungnya. Rektor, di tanaman keamanan siber di Institut Teknologi Jayakarta kan? Tempat itu dari sini ada 20. Biar supirku mengantar Anda. Dasar kamu, akal-akalanmu itu, kalau naik mobilmu, bukankah aku bisa diatur? Rektor, kami sungguh butuh bimbingan Anda. Ya sudah, tapi cuma sekadar nama. Peluang ini harus diserahkan ke kalian pemuda. Baik, Rektor. Ayo. Oh ya, panggil saja aku Pak Surya. Panggilan rektor terasa aneh. Baik, Rektor. Kan, Pak Surya. Intang, tenang. Om sudah di jalan. Sampai nanti. Hei, kudengar final hari ini dari Institut Teknologi Pimpinan Jayakarta, Pak Hartono, yang memimpin langsung. Yang ikut lomba itu kan cucu Pak Hartono, Dimas Hartono. Ada juga Fajar, tapi kurasa dia tak punya peluang menang. Tak bisa salahkan orang lain. Siapa suruh dia tak punya... Bukankah ini mobil Pak Aditya dari Institut Teknologi? Cuma kompetisi biasa, dia malah datang... Pak Aditya sudah setua ini. Dasar bodoh, itu bukan Pak Aditya. Lalu, siapa dia? Ayah?
Ayah, kenapa ke sini? Nak, hari ini finalmu. Ayah datang. Fajar. Ini ayahmu. Iya, ayahku. Ayahmu kenal Pak Aditya? Mana mungkin? Pak Aditya itu panutan industri teknologi Nusantara. Ayahku tukang servis. Kenapa dibilang tukang servis? Ayah ini teknisi komputer profesional. Nanti kalau komputer rusak, cari saja ayah. Fajar, ayahmu memang hebat. Ayah, ini bukan tempatmu. Cepat pulang. Jangan bilang begitu. Kalau ayahmu tak datang, siapa tahu kamu menyimpan rahasia. Ternyata dari keluarga teknisi profesional, hebat. Anak muda pandai menilai. Jangan meremehkan teknisi profesional. Komputer yang kuperbaiki, kalau tak 1,000, pasti 800. Ini namanya pengalaman praktis. Ayah, jangan nawur. Nak, ayah datang buat dukung kamu. Yuk, Dukung? Kulihat caramu dukung. anak muda, cari apa? Biar kulihat, Om. Alatmu disembunyiin di mana? Jangan-jangan pas program Fajar crash, Om langsung bongkar komputer buat reinstall. Ayah, bisa jangan di sini, bikin malu. Cepat pergi, aku mohon. Ngawuk! Konyol! Pak Hartono! Di depan umum, begini caramu menghadapi ayahmu. Fajar, begini caramu jadi anak. Orang tua hanya berharap anaknya sukses. Kamu sebagai anak, apa tidak paham? Benar kata Pak Hartono. Aku cuma takut ayahku akan mengacaukan tata tertib. Sudah, lomba hari ini akan kuadili. Siapa yang berani mengacau, nilainya langsung dibatalkan. Fajar, karena ayahmu datang, bawa dia tambah wawasan. Makasih Pak Hartono. Kakek, kenapa kakek bantu Fajar? Siapa yang bantu dia? Kakek bantu kamu. Hah? Kakek baru dapat kabar. Intan hari ini juga datang nonton. Ayah Fajar yang tukang servis itu, kalau berdiri di sana, apa menurutmu Intan masih mau lihat Fajar? Kakek sungguh licik. Bukan, sungguh cerdik. Bocah nakal. Belajarlah. Ayah, jangan makan lagi ya. Kalau suka, nanti ku belikan. Jangan bikin malu di sini. Ayah belum makan dari tadi. Kalau tak kenyang, gimana ayah bantu kamu? Ayah, bisa bantu apa? Jangan ganggu aku. Aku sudah bersyukur. Hei Fajar, ayahmu kan niat baik. Ngomong gitu bukannya bikin dia sedih. Om Surya, karena Fajar nggak butuh, gimana kalau Om bimbing aku? Boleh. Ceritakan. Sistem pertahananmu pakai filter paket statis jenis apa? Om, nggak nyangka Om, ini kuno banget ya. Ayah, masa sekarang siapa yang masih pakai filter paket statis? Makan aja sana. Ayah kenyang. Intan datang! Bukankah ini jenius IT Nusantara? Intan Prameswari. Dia kan elit Institut Teknologi yang dilatih di kantor pusat. Punya teknologi tercanggih Nusantara. Tak disangka, dia juga datang menonton hari ini. Ku dengar Intan Prameswari tamu undangan. Pemenang hari ini bukan cuma bisa ke kantor pusat Institut Teknologi untuk belajar, tapi juga bisa makan malam dengannya. Nak, kamu juga mau makan malam dengannya? Tentu saja, dia dewi pujaan hatiku. Cuma makan kan? Biar ayah yang... Ayah, mohon, jangan bikin masalah lagi ya. Masa ayah bikin masalah? Kamu harus tahu, dia makan denganmu. Itu kehormatannya. Ayah, cukup.
Apa ayah tak sadar posisi kita berdua? Ayah, anakmu ini cuma punya sedikit skill bos kecil. Dan ayah, selain kerja part-time, tak ada apa-apanya. Kamu ini cuma setengah benar. Kamu memang bos kecil, tapi ayah ini sangat hebat. Fajar, kok kamu merendahkan ayahmu? Bagaimanapun, dia juga ahli lama filter paket statis. Orang sehebat ini sangat langka. Jangankan sekadar makan. Biar Intan menikahi Fajar, cuma butuh satu kata, Om Surya. Perkawinan tak bisa asal-asalan. Harus lihat mereka mau atau tidak, baru aku bisa angkat bicara. Ayah, tolong diam ya. Dia mempermainkan ayah. Ayah malah meladeninya. Intan, selamat datang menonton final hari ini. Kehadiranmu membuat kompetisi ini jadi lebih menarik. Pak Hartono berlebihan. Saya juga datang untuk belajar. Bakatmu itu sudah diakui semua orang. Itu cucuku Dimas. Dia juga peserta kompetisi ini. Kalian anak muda harus lebih sering berinteraksi. Biar dia yang menemanimu berkeliling. Aku harus siapkan kompetisinya. Tak akan mengganggu kalian. Aku harus manfaatkan kesempatan yang kakek berikan ini. Om Surya. Om Surya? Om Surya? Lama tak jumpa. Intan, lama tak jumpa. Orang tuamu baik. Mereka baik-baik saja. Makasih perhatiannya, Om. Hari ini sungguh menyenangkan. Untung Om ada. Kalau aku sendirian, takutnya bosan. Mana mungkin bosan? Kamu pusat perhatian hari ini. Lihat, banyak orang berebut mau makan malam denganmu. Termasuk putraku, Fajar. Dia sangat mengagumimu. Om Surya, Om jago bercanda. Aku tak bercanda. Gimana kalau kamu tanya dia? Ayah, aku mohon. Jangan asal bicara. Bu Intan, apapun yang ayahku bilang, jangan percaya. Dia sudah tua, agak lupa ingatan. Aku bawa dia pergi. Om Surya bilang Pak Fajar mau makan malam denganku, itu bercanda. Tentu tak bisa dipercaya. Bukan. Kalimat ini bisa dipercaya, bisa. Sayangnya, aku mungkin tak bisa menang hari ini. Tak berhak makan malam denganmu. Bu Intan, saya Dimas Hartono. Pak Hartono, kakek saya. Demi final ini, saya bawa yang terbaik dari luar negeri. Server AI Quantum. Saya pasti menang. Fajar takkan ada peluang makan malam denganmu. Cuma makan saja. Asal Om Surya bilang, aku siap makan dengan Fajar kapan saja. Bu Intan, ini kurang pantas kan? Memang kurang pantas. Hari ini final. Sudah sepakat, pemenang makan malam denganmu. Aturan ini tak boleh dilanggar. Biar Fajar usahakan sendiri. Biar tak ada yang bilang aku memihak putraku. Ayah, jangan pura-pura lagi. Bu Intan cuma sopan. Ayah malah serius. Hadirin, final kompetisi keamanan cyber akan segera dimulai. Silakan pindah ke area penonton. Nah, jangan gugup. Main normal saja. Sudah ya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Hadirin, final tournament keamanan cyber resmi dimulai. Aturannya jelas. Kedua tim bangun firewall, saling serang. Yang jaga sistem menang. Ini bukan cuma duel teknis, tapi juga ujian kemampuan praktis peserta muda. Sekarang, duel dimulai. Lihat itu dari negara Merlion. Server eksternal terbaru ditenagai prosesor AI generasi X Merlion. Serang dan pertahannya kelas atas. Fajar pasti kalah kali ini. Cuma server payah kan? Nah, semangat! Dia punya AI, kamu punya ayahmu. Yah, jangan banyak omong. Itu server AI Quantum. Kecepatan serangannya dibanding serangan lain jutaan kali lebih cepat. Itu kan cuma mesin tanpa pikiran. Dasar tua, kamu ngerti apa? Ini kecerdasan buatan kuantum.
puncak kecerdasan buatan. Apa maksudmu mesin tanpa pikiran? Kalau dia ngerti, mending harap babi naik pohon. Tasak kampungan. Ya, tonton saja. Diam-diam di sana. Tutup mulut. Gak ada yang ngira kau bisu. Hei, bukannya lomba kemampuan teknis. Kok langsung ditulis AI? Ini kan curang. Hei, Tua Bangka, apa kau baca aturannya? Di final, bukan cuma boleh bawa server, tapi juga boleh dapat bantuan luar. Itu makin gak adil. Kalau aku bantu anakku, kamu gak ada peluang. Kocak banget. Fajar ayahmu lucu banget. Kenapa nggak jadi komika? Kalau kamu bantu, Fajar pasti kalah sampai telanjang. Benar, tanya aja anakmu berani dia minta bantu. Ayah, aku mohon. Jangan banyak omong. Pak Hartono, teknisi ini abaikan aturan dan terus lancang. Sebaiknya usir dia dari arena. Betul, cepat usir dia. Kalau ini tersebar, aturan kompetisi ini jadi percuma. Fajar, mereka benar. Tapi, karena ayahmu sangat sayang, aku beri satu kesempatan lagi. Tapi, bantuanmu dari luar hanya boleh pilih ayahmu. Pak Hartono, ini tak ada. Fajar, ini sudah hukuman ringan. Kalau tak puas, akan kuikuti aturan hukum ayahmu karena mengacau. Dan kamu langsung kalah. Biar teknisi bantu Fajar, ini lebih memalukan dari diusir langsung. Pak Hartono ini hebat banget. Nak, ayah dan anak berjuang. Mereka meremehkanmu. Biar ayah yang bantu, biar mereka semua terkejut. Bukan, mereka meremehkan aku. Jelas karena ada beban seperti... Mereka pikir aku tak akan menang. Aku beban? Ayah, aku tahu ayah mau bantu. Tapi ngoding bukan perbaikan elektronik. Ayah bahkan nggak tahu apa itu kode. Masih mau pamer. Jangan-jangan ayah mau bawa alat buat Boleh juga sih. Tapi nggak perlu alat. Servernya nanti nggak tahan data. Otomatis. Ayah, aku mohon. Jangan banyak omong ya. Turun dulu. Aku bisa sendiri. Oke, urus sendiri dulu. Kalahkan itu AI kuantum sampah. Semangat. Dasar kampungan. Nanti akan kubuka matamu. Untung aku menduga Dimas pakai AI kuantum. Aku sudah bersiap. Sepertinya Fajar menulis kode enkripsi kuantum. Kapan dia belajar ini? Yang bisa pakai teknologi kode tingkat atas ini, di Nusantara tak sampai 5 orang. Ternyata Fajar hebat juga. Nah, pertahananmu tak akan bertahan 3 detik dan akan tertembus. Nah, sistem pertahananmu ada celah. Maksimal 3 detik pasti akan dihancurkan. Ayah, aku ini anak ayah. Atau dia. Jangan bikin repot ya. Ayah Fajar gila ya, bukannya dia menghancurkan anaknya. Nah, di depan kodemu, tambahkan fungsi fitrah. Bisa memperkuat pertahananmu. Lalu gunakan parameter binding bawaan framework. Wah, orang kuno ini tahu parameter binding. Fajar, Om benar. Kodemu memang ada celah. Ikuti kata Om. Bisa beri waktu untuk serang balik. Bu Intan juga bilang begitu. Mungkinkah tebakan ada celah? Nah, jangan lengah. Panggil modul AI pengendali risiko. Beri sistem pertahananmu sebuah otak. Fajar lagi ngapain? Ngarep aja ya? Ayah Fajar ini siapa sebenarnya? Celah kode tadi itu bersarang. Logika enkripsi kuantum. Aku dan Dimas belum sepenuhnya paham. Pergi, selidiki latar belakang ayah Fajar. Tak kusangka kakek ini benar. Tapi biarpun selanya diperbaiki, di hadapan server AI negara Melayan tercanggih, maksimal bertahan beberapa detik. Fajar, jangan melawan. Program seranganku ini memanggil kluster komputasi awan global. Walau orang Institut Teknologi datang, takkan bisa menahannya. Bagus, memang anakku. Cepat paham.
Tapi entah, dia bisa paham cara pakai modul AI pengendali risiko ini. Firewall naga saktiku sudah selesai. Tak tahu diri. Firewall rubah merahku juga selesai. Pergi. Hancurkan pertahanannya. Inikah firewall Fajar yang dibuat pakai enkripsi kuantum? Kukira sehebat apa. Ternyata mudah hancur. Memang server AI kuantum negara Melayan terlalu kuat. Aku tak bisa menang. Sepertinya anakku belum benar-benar paham cara pakai modul AI pengendali risiko. Nah, cepat, putuskan koneksi. Ayah Fajar tak terima kalah. Orang kuno ini, apa pikir cabut kabel bisa main lagi? Cukup! Ayah! Kalah langsung cabut kabel! Ayah tak tahu malu, aku tahu! Fajar, apa begini caramu bicara dengan ayahmu? Nah, aku ayahmu. Masa aku mau mencelakaimu? Percayalah, hanya dengan putus jaringan, baru bisa maksimalkan modul AI pengendali risiko dengan potensi terbesar. Fajar, apa pada ayahmu sendiri? Bahkan kepercayaan dasar pun tak ada. Bu Intan, sifat ayahku, aku paling tahu. Kalau tanpa dia hari ini, aku setidaknya bisa bertahan 5 menit. Bukannya seperti sekarang, tak ada kesempatan. Sekarang malah suruh putus jaringan. Apa aku tak terima kalah? Walau harus kalah, aku mau kalah dengan jujur. Nah, selama belum selesai, belum tentu. Ayah, apa yang ayah lakukan? Ayah mau bikin malu sampai habis, baru puas. Aksi ini paling konyol sepanjang tahun. Setelah lelucon hari ini, mungkin di industri teknologi Nusantara tak ada lagi tempat. Fajar, aku menang. Kukira kau masih bisa bertahan 3 menit. Ternyata, dengan bantuan ayah kunomu ini, tak sampai 30 detik. Bu Intan, sebagai pemenang kompetisi ini, ku tulus mengundang Anda makan malam denganku. Siapa bilang kau menang? Analisis virus lubang merah selesai. Mode pembersihan otomatis aktif. Lihat! Kok bisa begini? Apa benar karena orang tua ini? Nak, gimana? Ayahmu masih hebat kan? Ayah, ini... Ada apa ini? Kok tiba-tiba hitam? Pak Hartono, kabel turnamen entah kenapa terjadi korsleting. Sedang diperbaiki. Terus siapa yang menang? Tentu saja putraku yang menang. Kau tak lihat, servernya tak tahan serangan data putraku. Malah meledak. Tua bangka! Server impor paling canggih ini. Mana mungkin tak tahan data? Jelas kau cabut kabel sembarangan. Sampai kabel putus. Kalian harus ganti rugi hari ini. Baik, Pak Dimas. Asal tak salahkan ayahku, berapapun, aku ganti. Ganti apanya, nak? Jelas-jelas. Sudahlah ya, jangan banyak omong. Pak Hartono, aku menyerah. Kemampuanku kurang. Kalah. Karena Fajar menyerah, aku umumkan pemenang kompetisi keamanan cyber ini adalah cucuku, Di. Tunggu. Tunggu. Semuanya, operasi Om Surya sesuai logika pertahanan. Tunggu koneksi normal, ambil catatan sistem, kebenarannya akan jelas. Menentukan pemenang sekarang terlalu gegabah. Pak Hartono, menurut Anda? Baik. Karena Intan bersuara, kita ikuti Intan. Intan, walau hasil sistem sudah keluar, pemenangnya pasti aku.
Kamu suka masakan apa? Aku pesan restoran sekarang. Pak Dimas, yang paling dilarang di kompetisi adalah merayakan terlalu awal. Apa kakekmu tak pernah mengajari? Anak muda, jangan terlalu sombong. Walau pesan restoran, pasti putraku yang pesan, belum giliranmu. Ayah, aku tahu kemampuanku. Jangan ikut campur. Kamu. Benar. Kalau tahu minggatlah. Biar nanti tak malu sendiri. Ayah, ayo pergi. Hei, lihat! Sistemnya normal. Kakek, cepat ambil catatan sistem, biar mereka putus asa. Cepat tampilkan hasilnya. Baik. Mustahil. Dia main curang. Dengan skill payah Fajar, mana mungkin tembus pertahananku? Kenapa tidak mungkin? Server usangmu itu. Pak Hartono, ada data mencurigakan menyerang program back-end Institut Teknologi Jayakarta. Paling 30 menit, lawan akan tembus pertahanan dan masuk ke database rahasia. Ada apa? Sistem peringatan kita kenapa tak bereaksi? Corner serangan itu dari dalam. Dari dalam? Apa Institut Teknologi Jayakarta? Sistem pertahanannya ada celah. Omong kosong! Sistem pertahanan Institut Teknologi Kekuatan Utama Nusantara. Tak mungkin ada celah. Aku tahu. Pasti kalian berdua, agar Fajar menang, sengaja masukkan data mencurigakan. Masa sih demi menang, Fajar malah menjual Institut Teknologi? Fajar, bagaimana penjelasanmu? Pak Hartono, data mencurigakan ini tak ada kaitan denganku. Aku akui, aku memang ingin menang di kompetisi ini. Tapi aku tak akan pernah melukai Institut Teknologi. Lalu kenapa komputermu tak diserang data mencurigakan? Tentu karena sistem pertahanan putraku lebih kuat. Bisa menahan serangan ini. Maksudmu sistem payah, Fajar lebih hebat dari sistem pertahanan Institut Teknologi? Tentu. Ayah, jangan membual. Beri aku sedikit muka. Tenang, Nak. Ayah cukup yakin. Sistem payah Institut Teknologi itu sudah waktunya disingkirkan. Tenang, Nak. Aku cukup yakin. Sistem rongsokan Institut Teknologi itu harusnya sudah usai. Ayah bilang apa? Cepat minta maaf ke Pak Hartono. Aku bicara fakta. Maaf apa? Sistem pertahanan Institut Teknologi itu 5 tahun lalu, aku. Pak Hartono, ayahku tak bermaksud begitu. Saya minta maaf untuknya. Saya bawa dia pergi. Hei. Kemana kau pergi? Buat masalah lalu mau pergi. Kalian pikir Institut Teknologi bisa datang dan pergi sesukanya? Pak Dimas, yang tuduh harus buktikan. Kalau Anda pikir Fajar yang memicu serangan ini, Anda harus tunjukkan buktinya. Komputernya tak diserang. Inilah bukti terbaiknya. Om Surya bilang, komputer Fajar aman karena sistem pertahanan baru yang menahannya. Mau menipu siapa? Server AI ku saja berhasil disusupi. Sistem rongsokan Fajar bisa menahannya. Mana buktinya? Tak ada bukti. Itu fitnah. Intan, tak kusangka. Kau tak cuma jago teknis. Bakat bicaramu juga luar biasa. Pak Hartono, saya cuma nyatakan fakta. Saya percaya penilaian Om Surya. Kalau begitu, apa buktimu yang menunjukkan sistem Fajar yang menahan serangan? Apa kau juga pikir pertahanannya lebih hebat dari teknologi Institut Teknologi? Aku kenapa? Teknologi. Institut Teknologi tak boleh dilampaui. Ayah, jangan banyak bicara. Bagus. Karena kau sangat yakin, aku beri kau kesempatan membuktikannya. Sekarang, sebagai pejabat Institut Teknologi di Jayakarta, aku menugaskanmu urus serangan ini. Sekalian bantu kami tingkatkan sistem pertahanannya. Bagaimana? Kakek! Kalau tak beres, berarti virus ini dibawa kalian. Kalian tanggung semua akibatnya. Baik, aku dan putraku terima tugas ini. Ayah, tadi aku cuma beruntung jadi bisa menang.
Mana mungkin aku bisa hadapi serangan ini? Harus upgrade sistem juga. Ayah jelas menjebakku kan? Nah, nggak usah kamu urus. Tonton saja. Nggak usah aku urus. Terus harapin siapa? Intan. Ayah, Intan itu orang Institut Teknologi. Mana mungkin dia mau mempermalukan Institut Teknologi? Tak perlu bantuan. Biar ayah saja. Ayah sadar apa yang ayah bilang? Keberuntungan tak selalu ada. Kumohon jangan bikin kacau lagi. Bisa? Sudah. Kalian ngapain di sini? Kalau tak bisa bereskan, ikut aku serahkan diri ke Departemen Penegakan Hukum. Kakek, teknisi ini nggak bakal ganggu rencana kita kan? Dia cuma teknisi. Apa yang bisa dia lakukan? Serangan ini dibuat langsung oleh Schmidt. Pasti bisa melumpuhkan jaringan Institut Teknologi. Kalau sistem keamanan Institut Teknologi runtuh, baru kita turun tangan. Kita pasti jadi penyelamat. Tua bangka, ngapain kamu? Kamu pikir restart bisa hentikan serangan? Ayah, kalau begini kita bisa dipenjara. Maaf ya, terbiasa perbaiki komputer. Salah. Ayah, waktu kita nggak banyak. Cepat minggir. Biar aku coba hentikan serangan ini. Nah, kemampuanmu kurang. Ayah, kenapa bilang kemampuanku kurang? Walau kemampuanku kurang, masih lebih baik dari ayah. Sisa 10 menit. Sistem pertahanan akan hancur total. Aduh, waktunya mepet. Nanti kujelaskan. Ayah. Fajar, ayahmu bukan cuma teknisi. Menangani serangan ini, dia lebih... Sejak kapan ayah bisa ngoding? Nggak nyangka. Teknisi ini beneran jago. Mana, Kim? Kakek, dia hampir berhasil. Gimana ini? Tenanglah. Kontaklah Schmidt. Suruh dia maksimalkan serangannya. Setelah berhasil, kita bantu dia raih pasar server Nusantara. Baik. Hampir berhasil. Tak disangka, Ayah Fajar ternyata master teknologi. Ayah, apalagi yang ayah sembunyikan dariku? Jangan banyak mikir. Lihat baik-baik. Jangan lewatkan kesempatan belajar ini. Ya. Seorang teknisi ternyata bisa merusak rencanaku. Hari ini, kau takkan bisa pulang. Tinggal 3 menit. Dengan kecepatan ini, serangan ini benar-benar bisa dihentikan. Sepertinya serangan ini memang tak ada kaitan dengan Fajar dan ayahnya. Kalau tidak, kenapa ayahnya malah bantu? Lihat, hampir berhasil. Apa ini akan berhasil? Ada apa ini? Ayah lakukan apa? Ada apa ini? Ayah? Metode serangan ini dengan 5 tahun lalu sangatlah mirip. Untung aku sudah bersiap. Hari ini, aku pasti akan habisi kalian. Fajar, jangan acting. Kulihat kalian berdua sengaja mengulur waktu. Hanya ingin lihat pertahanan institut hancur total. Pantas saja teknisi ini berani janji pada Pak Hartono untuk tangani serangan. Ternyata ini tujuannya. Bukan begitu. Pertahanan belum hancur. Biar aku hentikan serangan ini. Jangan pura-pura. Tadi ngapain? Sisa 3 menit. Kau bisa apa? Ninja! Cukup. Fajar. Ini bukan tempat kalian buat bikin onar. Pengawal! Pak Hartono, sistem pertahanan belum sepenuhnya hancur. Kalau menangkap mereka sekarang, apa anda takut Om Surya benar-benar memperbaiki sistem pertahanan? Baik, aku akan tunggu. Dalam sisa 3 menit ini, ayah dan anak ini bisa tunjukkan apa. Semenit. Masih banyak yang bisa dilakukan. Dasar pengecat. Siapapun yang berani serang jaringan Nusantara
Jangan harap bisa lolos. Perbaikan sistem pertahanan selesai. Apa akan membalas serangan? Sudah benar-benar diperbaiki? Ada apa ini? Kakek, apa teknisi ini benar-benar merusak rencana kita? Hentikan! Hentikan! Kakek yang panggil kakak. Untung ada rencana cadangan. Kalau tertangkap teknisi ini, bisa repot. Kenapa dia juga ke sini? Kamu kenal? Dia cucu Pak Hartono, manager teknis di Taman Teknologi. Selalu mengejar Aditya. Manajer dari pusat. Ngapain ke sini? Mungkin datang untuk urus serangan ini. Kakek, musuh di depan mata. Kok kakek biarkan teknisi yang mengoperasikannya? Kalau sampai ada kerugian, keluarga Hartono akan jadi penjahat Nusantara. Manajer Hartono, Anda salah paham. Ayahku tak menyebabkan kerugian. Bahkan celah keamanan sistem sudah dia perbaiki. Oh, maksudmu Institut Teknologi tak ada orang? Malah andalkan teknisi untuk tingkatkan sistem keamanan? Aku akan ku bilang langsung. Upgrade sistem keamanan ini dikendalikan dari pusat. Soal perawatan sistem keamanan, itu cuma satu tahap dalam proses upgrade. Kalian nggak beneran mikir cuma dengan teknisi bisa tahan musuh asing yang menyerang jaringan Nusantara, kan? Bukan, ayahku yang perbaiki. Ngomong apa kamu siang bolong? Ayahmu cuma teknisi payah. Dia cuma kebetulan. Makanya seolah dia yang perbaiki. Putri, kok aku tak dengar pusat remote upgrade system? Intan, ini keputusan aku dan Aditya. Lagian, pusat upgrade system, kenapa harus kasih tahu kamu? Aku. Sudahlah. Keamanannya sudah diperbaiki. Yang terpenting sekarang adalah segera membalas. Ku bilang hentikan, kamu tuli. Ku bilang hentikan, kamu tuli. Putri, kamu ngapain? Tanya teknisi ini, mau ngapain? Peralatan institut, apa teknisi sepertinya bisa asal kendalikan? Nona, aku tak peduli siapa kamu. Yang terpenting sekarang, cepat bertahan dan membalas. Kalau musuh sadar dan kabur, akan sulit tangkap dalang serangan ke Institut Teknologi. Jangan buat panik. Mana ada dalang? Kalau ada, tak akan sampai teknisi sepertimu ikut campur. Baik, aku tak ikut campur. Kamu yang urus. Tak bisa ditunda. Diam. Soal Institut Teknologi, takkan sampai kamu ikut campur. Manajer Hartono, dalang yang dimaksud teknisi ini siapa? Kau ditangkap, apa bisa ketahuan alasan serangan ke Institut Teknologi? Semuanya, ini cuma teknisi. Ini yang memancing panik. Upgrade sistem ini tak diberitahu. Memicu salah paham tak perlu. Tapi tenang saja, tak ada dalang. Ini cuma aturan dari pusat, cuma tes pertahanan. Oh, begitu. Kukira teknisi ini ahli IT hebat. Nona, apa maksudmu? Maksudmu aku ngawur? Bukankah iya? Lalu notifikasi ini, bagaimana penjelasannya? Ini kan cuma notifikasi. Batalkan saja, Tan. Hei, jangan! Ada apa ini? Kok tiba-tiba hitam? Cepat, aktifkan pertahanan mendalam! Siapa yang isingkanmu? Jawab! Apa kau masih mau merusak sistem yang sudah di-upgrade? Semua jangan takut. Ini reaksi normal sistem setelah di-upgrade. Cukup restart saja. Benar juga. Karena teknisi ini, kita jadi panik. Setelah di-update, tentu harus di-restart. Jangan restart! Diam! Kalau buat Ona lagi, aku akan masukkan kalian berdua ke penjara. Teknisi ini benar-benar tak tahu diri. Manajer Hartono sudah membebaskannya dari kecurigaan. Dia tak berterima kasih, malah mau buat onar. Intan, cepat aktifkan pertahanan mendalam. Jangan biarkan dalang lolos begitu saja. Intan, apa kau juga mau buat onar dengan teknisi ini? Ucapannya benar. Hanya dengan aktifkan pertahanan mendalam, baru bisa tangkap dalangnya. Tangkap mereka! Putri, kau malah melepaskan musuh Nusantara. Hentikan! Hentikan! Salam Pak Aditya. Aditya, kenapa ke sini? Pak Aditya, kenapa ke sini? Saya sangat terhormat. Senior dihina, mana mungkin saya tak datang? Aduh, Pak. Ucapan Anda sungguh mempermalukan saya.
Ini memang tugas saya. Benar, Aditya. Manager Hartono, sebut saja jabatan. Lupakan itu dulu. Pak Aditya, tadi saat saya mengupgrade sistem, ada yang berani menghalangi. Siapa? Dia itu menghalangi upgrade sistem, berniat mencuri data. Lancang. Pak Aditya, kakakku bicara benar. Tadi dia bilang mau aktifkan pertahanan balik. Ini jelas mau hancurkan sistem. Lepaskan dia. Anda tak apa, Rektor Surya? Anda tak apa, Pak Surya? Aduh, Aditya, sini. Tolong bantu aku. Pinggangku terseliu. Musuh kali ini licik. Jangan ungkap identitasku, biar tak ketahuan. Baik. Siapa sih kakek ini? Bisa-bisanya Pak Aditya sangat menghormatinya. Iya. Tadi Pak Aditya panggil apa? Rektor Surya? Jangan-jangan dia Rektor Institut Teknologi Nusantara. Pak Aditya? Siapa ini? Ini Pak Surya. Di area hijau Taman Teknologi pernah jadi pengelola. Jadi kami panggil kepala kampus. Kukira siapa? Ternyata cuma penjaga taman, pengelola. Aditya, urus saja urusan di sini. Aku mau pulang, Mas. Sayangnya, tak tangkap dalangnya. Manager Hartono, bukannya Anda di pusat upgrade system. Ngapain ke kantor cabang Jayakarta? Aku... Cukup karena sudah datang, tinggallah di cabang. Tak usah kembali ke pusat. Aditya, aku bukan. Anda meragukan keputusanku? Aku patuh. Pak Hartono, Anda sebagai kepala kantor cabang Jayakarta, biarkan cucu Anda menghina orang. Peringatan pertama, jika terjadi lagi, Anda dicopot dari posisi itu. Oh, tak berani. Data kompetisi keamanan cyber ini sudah diunggah ke sistem Institut Teknologi. Setelah dianalisis, saya umumkan pemenang kompetisi keamanan cyber kali ini. Fajar Surya. Silakan tenang. Selanjutnya, Pak Aditya akan bicara. Tak perlu basa-basi. Institut Teknologi Jayakarta adalah pusat pertahanan jaringan Nusantara. Kantor pusat terus mengawasi. Meski sistem pertahanan ditingkatkan, keamanan siber tak boleh asal. Jadi, kantor pusat memutuskan agar Intan dan talenta IT muda Jayakarta bekerja sama buat sistem pertahanan baru. Gimana cara kerjasamanya? Kerjasama ini bukan perjuangan sendiri. Untuk memastikan keberhasilan, aku harap kalian bisa gabung membentuk komunitas riset inovasi. Institut Teknologi akan kerjasama langsung dengan komunitas riset inovasi. Kerjasama bisa gabungkan keunggulan semua pihak. Keamanan siber Jayakarta juga lebih terjamin. Pak Aditya, terus ketua komunitas riset inovasi ini siapa yang akan menjabat? Pak Aditya, soal calon ketua, samhari lagi. Biar saya yang atur untuk mengadakan pemilihan. Bagaimana? Baik, 3 hari lagi berikan saya hasil akhirnya. Jika tak ada yang berani tanggungjawab, Noda Jayakarta langsung dipindah ke pusat. Kak, menurutmu ketua komunitas riset, siapa yang pantas? Dari generasi muda Jayakarta, selain kamu, siapa yang pantas? Bu Intan, makasih tadi bantu ayahku. Tak usah, makasih. Tanpaku, Om Surya tetap bisa atasi. Bu Intan, kamu terlalu mengaguminya. Fajar, ayahmu tak seburuk yang kamu kira. Memang, aku tak menyangka dia pernah di Institut Teknologi, kerja di Taman Hijau. Tapi kemampuannya cuma segitu. Fajar, ayahmu sebenarnya. Intan, kerjasama denganmu. Pasti kita bisa. Pak Dimas, kamu yakin banget kamu pasti jadi ketua? Tentu.
Di Jayakarta selain aku, siapa yang lebih hebat? Kalau bukan aku, apa dia? Kenapa tak bisa, Fajar? Jangan lupa, di kompetisi hari ini, dia pemenangnya. Hari ini itu. Sudahlah, aku harus makan malam romantis dengan Fajar. Makan malam romantis apa? Dinner romantis? Kenapa? Ada masalah? Kenapa dia? Ini hadiahnya karena dia menang. Soal kita mau makan apa, makan di mana, tak perlu lapor ke Pak Dimas kan? Kalian? Kalau Pak Dimas tak ada urusan, kami pamit dulu. Tak berguna. Kalau kau kuasai jaringan Nusantara, wanita mana yang tak bisa didapat? Kak, kau tak faham. Pakai waktumu buat cari cara bagaimana merangkul orang lain agar posisi ketua tak direbut Fajar. Beneran mau dinner romantis? Kalau nggak mau, ya udah. Aku mau. Dasar ngomong nggak mikir, udah bikin Intan marah. Nanti aku kirim lokasinya ke Om Surya. Kamu ikut Om Surya. Dinner romantis? Bawa ayahku. Terus kenapa? Orang tuaku juga ada. Si tua ini pergi ke... Hari nggak ada kerjaan beneran. Ayah. Ada apa, nak? Apa Aditya sudah menjagamu? Masih benar muka bahas dia. Status Pak Aditya itu apa? Kamu malah panggil Aditya. Dia kan lebih muda dariku. Sudahlah ya, jangan sok tua di depannya. Statusnya itu kan jelas. Jaraknya itu sangat jauh. Jarak? Memang ada jaraknya. Dia juga baru membantumu. Kok nggak bilang terima kasih? Kita kan keluarga. Perlu sungkan gitu? Ayah, ada satu hal yang aku kagumi dari ayah. Wah, nak. Akhirnya kamu kagumi ayahmu. Coba ceritakan. Kagumi apa? Tak malu sama sekali. Cih. Sini. Mau makan? Nih. HP, Intan kirim alamat makan ke HP ayah. Kirim ke aku. Oh ya, Intan minta kita pergi bareng. Hah? Aku ikut juga. Aku juga nggak mau. Kenapa? Malu kalau aku ikut? Bukan. Ayo, cepat. Selamat datang, Bu Lia. Gimana dia? Baru pergi. Lanjutkan saja, biar aku yang cari. Kali ini mau lihat. Selamat jalan, Bu Lia. Tak kusangka Bu Lia juga ke kota Jayakarta. Pak Aditya, bisa bantu saya kenalkan ke Bu Lia? Nanti saja. Baik. Makasih, Pak Aditya. Oh ya, soal calon ketua komunitas riset, apa pendapat Anda? Bagaimana dengan Fajar? Meski Pak Surya kenal saya, tapi rekrutmen harus ikuti prosedur resmi. Saya jadi lega. Apa katamu? Oh, maksud saya harus dipilih ketat. Ya, bagaimana cucuku Dimas? Orang muda pasti ada salah. Harus diberi kesempatan. Sudah larut. Saya pamit. Cepatlah. Kakek, sepertinya Aditya tak memihak Fajar. Siapa suruh Fajar punya ayah yang tak tahu diri? Terima kasih saja tak bisa. Memang pantas kehilangan kesempatan bagus ini. Sudahlah. Karena Pak Aditya sudah bersikap, kita tak perlu peduli padanya. Ya. Surya Pratama, berhenti. Kenapa kesini? Nak, lihat. Ayah ada urusan. Tunggu di sana sebentar. Pergilah.
Cepat kok. Okey. 5 tahun kau menghindariku seperti kutukan. Apa kau tak ada yang mau dijelaskan padaku? Lia, kita sudah setua ini. Yang terpenting sekarang adalah urusan anak. Jangan. Setua ini, siapa yang bilang orang parubaya tak bisa mengejar kebahagiaan sendiri? Kebebasan cinta, apa hubungannya dengan usia? Aduh, aku ada urusan. Aku duluan. Surya Pratama, apa kau tak penasaran siapa yang menyerang jaringan Institut Teknologi? Siapa? Musuh lamamu, Schmidt. Schmidt? Kenapa tak sesuai rencana? Apa kalian masih mau hak agen server itu? Tuan Schmidt, jangan marah dulu. Awalnya berjalan lancar. Siapa sangka dirusak oleh seorang teknisi. Dirusak teknisi? Teknisi apa? Ayah Fajar, namanya Surya Pratama. Surya Pratama? Akhirnya aku menemukanmu. Tuan Schmidt, kenal Surya Pratama? Bukan cuma kenal. Tunggu saja, teman lama. Aku akan memberimu kejutan besar. Schmidt. Aku tahu. Surya Pratama, dia sudah lama bersiap. Ini cuma uji coba. Saat dia benar-benar bertindak, serangannya jauh lebih hebat dari 5 tahun lalu. Apa hubungannya denganku? Dia pasti mengincarmu. Kenapa kamu tidak panik? Biarlah datang. Apa yang bisa dia lakukan? Kali ini, dia gabung 10 organisasi asing. Kekuatan serangan. Lalu kenapa? Lalu aku harus apa? Aku siapkan dana. Cepat atur sumber dayamu. Kita harus segera bertindak. Hadapi saja. Aku pasti bisa. Aku punya cara. Surya Pratama, bisa serius sedikit? Yang sombong pasti kalah. Ini bukan hal kecil. Sudah. Biar ku pikirkan. Pulanglah dulu. Ayah, aku ingat. Dia kan wanita terkaya Nusantara. Udah, cepat pergi. Pergi sana. Ayah ngapain? Ayah, nggak ngapain kok. Ayah, bisa tolong jaga sikap? Wanita terkaya Nusantara datang, malah diusir gitu aja. Oh iya, kenapa dia nyari ayah? Dia mau pacaran sama ayah. Masa sih? Dia kan pos PT Santika Biru, presiden direktur loh, pacaran sama ayah. Jangan ngawur. Hei, ayah ngawur apa? Kan kamu lihat tadi. Udah, jangan ngawur. Intan masih nunggu. Ayo. Kok belum sampai juga? Apa mereka nyasar? Tunggu dulu, mungkin ada urusan jadi telat. Ya, Intan kan baru pertama bawa teman cowok makan di sini. Menurutku, masa depannya sudah... Kamu sangat nggak sabar menikahkannya ya? Ayah, nanti pas masuk, jangan banyak ngomong, dengar? Gitu nggak enak. Datang melamar malah cuek. Kayak nggak sopan. Melamar apanya? Keluarganya itu elit, jangan asal naku. Eyo. Halo, saya mau temui Bu Intan. Kalian berdua punya janji temu? Tidak. Berani datang tanpa janji temu. Dasar kampungan. Tahu ini tempat apa? Tempat apa? Cuma tempat makan kan? Ayah, jangan banyak omong. Ini Golden Lounge di Jayakarta. Klub pribadi termewah. Setidaknya tahu. Sudah tahu. Cepat pergi. Gimana bikaramu? Kami diundang Bu Intan. Diundang Bu Intan? Berani bohong. Coba cari tahu. Bu Intan tak pernah bawa pria ke sini. Lihat penampilan kalian. Gak malu ngomong besar. Ada 2 orang bikin ribut di pintu samping. Usir mereka. Orang kampungan sepertimu, aku sering lihat. Mau pura-pura jadi siapa? Berani pura-pura jadi tamu Bu Intan. Usir mereka jauh-jauh. Nanti tamu penting keluarga Prameswari datang.
Hentikan! Hentikan! Pak Budi, Bu Siti, mereka mau buat Aku konyol! Pak Budi, untung kami dengar suara dan lari ke sini. Kalau tidak, kami akan Pak Surya, maafkan kami. Cepat minta maaf pada tamu penting. Aduh, maaf. Pak Budi, standar tempatmu makin tinggi. Orang kampung sepertiku hampir tak pantas ke sini. Om, Tante, ini ayah saya. Dia kurang terpelajar, kurang tahu tata krama. Maafkan kami. Kamu Fajar, kan? Ya, saya, Om. Maaf merepotkan kalian. Hei, kita masuk bicara ya. Ngapain berdiri di sini? Ya. Aku bingung karena mereka. Ayo, masuk bicara. Silakan. Ayah, bisa sopan sedikit? Aku nggak ngomong apa-apa. Nyesel bawa ayah. Ayah, ini klub mewah. Sebelum masuk, harus ganti sepatu. Boleh nggak ganti? Cepat ganti, jangan bikin malu. Ini etika dasar. Oke. Ayah, jalan-jalan, kok nggak ganti kaos kaki yang lebih rapi? Lihat diri ayah. Om Budi, Bukan maksud Om. Tak apa. Kita orang tua ini udah biasa hidup miskin. Kaos kaki yang belum robek, nggak tega dibuang. Ayo, masuk dan duduk. Ya, silakan. Ayo. Silakan masuk. Mari. Om, Tante. Hadiah kecil dari saya. Semoga suka. Wah. Ini minuman bagus. Biasanya anakku gak pernah beliin aku. Makan kok bawa hadiah. Bener, nanti pas kalian pulang, aku ambil minuman bagus koleksi Pak Budi. Buat ayahmu bawa pulang. Ini. Silakan duduk, biar ku seduh. Teh batui baru. Tutup. Ayah, nanti jangan banyak omong. Om Budi mau kasih anggur langka. Berarti kesannya bagus padaku. Jangan. Ini tehnya. Pak Budi, jangan repot. Ayo, minum teh. Baik. Ayah, panggil Pak. Om Budi, maaf sekali. Ayahku memang santai. Tidak ada maksud lain. Panggil Pak Budi lebih akrab. Kita orang tua ini tak perlu sok. Benar. Mulai sekarang, panggil Pak Surya. Pak Budi, Pak Surya. Makin akrab. Baik, Pak Surya. Om Budi, sungguh Maaf, aku telat. Tak tahu Om suka apa, jadi ku bawakan beberapa. Intan, kamu terlalu sungkan. Aku nggak pilih-pilih makanan. Aku nggak tanya kamu. Om Surya, coba anggur raja cerah ini. Baru diangkut pagi ini. Om Surya, coba anggur raja cerah ini. Baru diangkut pagi ini. Ini buah yang bagus. Tapi gula buah ini terlalu tinggi. Takut tak bisa menikmatinya. Tapi Intan, makasih ya. Ayah, ini Intan yang beliin khusus buat ayah. Bisa-bisanya pilih-pilih. Jangan sok jaim. Ayah cuma bilang fakta. Lagi pula, kita kan bakal jadi satu keluarga. Nggak perlu disembunyikan, kan? Ayah sengaja bikin aku malu ya. Keluarga Prameswari bukan sembarang orang bisa dekat. Jangan bawa gaya kampung buat bikin malu. Lu ngomongnya gitu. Om Budi, aku minta maaf atas ayahku. Harusnya aku nggak bawa dia. Maaf mengganggu. Aku bawa dia pergi. Duduk! Gimana ngomong sama ayahmu? Kalau bukan karena ayahmu, kamu nggak pantas duduk di sini. Pak Surya, biasanya apa kalian selalu begini? Aduh, aku kurang mendidiknya. Nanti, harus andalkan Intan buat bantu-bantu dan urus anak ini. Fajar, cepat minta maaf ke ayahmu. Ada apa ini? Keluarga Prameswari bisa sebesar sekarang berkat bantuan ayahmu dulu. Dia bukan tukang servis biasa. Jangan meremehkan ayahmu. Ayah, oh ini benar.
Dia nggak tahu semua ini. Aduh, itu cuma hal lama. Ayah, itu soal apa? Jangan disembunyikan dong. Nggak apa-apa, cuma soal dulu. Saat jadi rektor Institut Teknologi. Jangan bercanda gitu. Ayah kayak gini jadi rektor. Kenapa? Nggak mirip? Haha, ya udah. Acara anak muda, aku nggak usah ikut campur. Intan, anak ini kuserahkan padamu. Pak Budi, kalian nggak keberatan kan? Aduh, ngomongnya. Asal anak-anak mau. Aduh. Pak Surya, ayo. Biar ku antar. Kita jangan di sini ganggu makan malam mereka. Pak Surya, kok malah jadi tukang servis? Kan bagus, masih bisa bantu. Nggak takut dihina anakmu? Mana ada anak yang hina ayahnya? Pak Surya, cara mendidikmu harus diubah. Didik sesuai kemampuan. Kulihat Fajar gak seperti anak yang percaya diri. Kalau putriku bersamanya, entah dia bakal menderita. Kenapa nggak suka anakku? Biar aku bawa dia pergi. Jangan pergi. Aku cuma takut putriku menderita. Tenang saja. Keluarga Surya tak akan merugikan Intan. Ya udah, ayo balik. Hehehe. Surya Pratama, kau mengikutiku. Enggak kok. Aku ada urusan. Aku duluan ya. Hinca juga lari. Lihat, apa bisa lari pulang? Kamu mau apa sih? Kalau mau ngikutin aja. Kan udah ketahuan ngapain lari. Aku beneran gak ngikutin kamu. Aku ini cuma mau ketemu teman di Golden Lounge. Aku nggak percaya. Kamu kan mantan rektor. Masa cari hiburan di situ? Aku nggak gampang ditipu. Aduh, gimana biar kamu percaya padaku? Jangan banyak alasan. Mumpung kamu di sini, temani aku ke pameran teknologi. Hei! Masuk duluan, aku parkir dulu. Mencoba-coba lari. Aku tahu rumahmu di mana. Hei, tukang servis, siapa yang suruh duduk di sini? Hei, teknisi, siapa suruh duduk di... Hei, kamu yang pakai baju kerja, cepat bangun! Boleh istirahat di sini kan? Area ini untuk tamu VIP pameran. Dasar teknisi sialan, kenapa nggak diem di belakang? Siapa suruh ke depan? Cepat pergi! Aku bukan teknisi, aku datang ke pameran. Bukan teknisi, kenapa pakai baju ini? Jangan banyak ngomong, cepat pergi, cepat, jangan sampai aku main tangan. Sialan! Ngapain ribut? Bikin ribut di tempat umum. Emang nggak malu? Pak Rizky, dia menyamar teknisi masuk sini dan nggak mau pergi dari area istirahat. Teknisi? Pakai baju begini, masih mau ke pameran? Cepat pergi, jangan kotori tempat ini. Aku beneran bukan teknisi. Bukan teknisi? Bajumu lebih kotor dari sampah. Bau orang miskin. Masih bilang bukan? Cepat nyah. Begini cara melayani tamu? Begini caramu layani tamu? Mulia, kok datang sendiri? Saya antar ke ruang VIP. Aku duduk di sana saja. Cepat, bawa dia pergi. Jangan ganggu Bulia istirahat. Hei, aku cuma nunggu orang di sini. Kau terus mengusirku. Apa kau tak punya akal? Orang sejenis akan saling mendekati. Orang yang ditunggu tukang servis sepertimu. Mana mungkin orang baik? Usir mereka sekalian. Apa katamu? Mulia, jangan marah. Orang ini entah siapa yang buta yang membiarkannya masuk. Padahal dia malah nempel di area istirahat. Saya usir dia sekarang. Jaminan tak ganggu istirahat Anda. Aku yang izinkan dia masuk. Kenapa? Tak faham?
Aku ini orang yang kau sebut orang buta. Pak, ini yang Anda bawa. Tapi dia... Rizky, begini caramu mengelola pameran, menilai dari rupa, bicara kasar. Inikah sikap profesionalmu? Cepat minta maaf pada Pak Surya. Maaf Pak Surya. Anak muda, profesi ini tak ada yang rendah atau tinggi. Nanti jangan menilai orang dari rupa. Iya. Tunggu di sini dulu, biar saya urus. Kalian berdua ikut saya ke ruang keamanan. Bilang aja kalau ada yang kamu mau. Anakku manajer di sini, bisa dapat harga termurah. Pak Santoso, kamu yang bilang ya. Itu kan Pratama. Dulu di kelas, dia paling banyak membual. Ayo, godain dia. Hei, tuh apa enggak? Wah, Pak Yanto, Pak Santoso. Kok kalian juga di sini? Tentu kami ke sini untuk pameran. Kamu? Makan nasi gratis ya? Aku nunggu orang. Wah, info kamu cepat juga. Tahu teman-teman kita kesini hari ini, langsung ikut juga. Oh iya, teman-teman sekelas datang semua. Kau dihitung, kita belum jumpa belasan tahun kan? Sungguh takdir. Sudahlah, jangan bikin malu di sini. Hari ini, berkat anak Santoso, ikut kami ke ruang VIP. Lihat apa itu kelas. Ayo. Teman-teman, lihat siapa yang kubawa. Teman-teman, halo semuanya. Surya Pratama? Pak Santoso, kok bawa tukang servis? Acara ini nggak boleh asal bawa orang. Lihat baik-baik, dia dari kelas kita. Jenius kode masa lalu, Surya Pratama. Oh, benar Pratama. Kamu banyak berubah. Nggak ingat Surya Pratama. Oh, itu Surya kan? Tiap hari bawa buku pemrograman bahasa C yang asik jalan di koridor. Oh, ternyata Surya. Dulu dia sombong bisa buat super firewall. Kok sekarang jadi tukang servis? Nasibmu malah kalah dari sapam kompleks kami. Pak Santoso, bilang aja Surya. Ngapain Surya Pratama? Siapa yang kenal? Kapan aku namanya Surya? Tiap hari bawa buku kode sok hebat dan asik membual. Kalau bukan Surya, apa lagi? Ingat, aku tanya. Buat apa baca ini dulu? Katanya, Nusantara teknologinya baru mulai. Keamanan siber itu vital. Aku mau buat super firewall. Nanti masuk Institut Teknologi. Kok jadi begini? Institut Teknologi ada divisi servis. Dulu, aku memang bilang mau urus keamanan siber. Sudahlah Surya, hitungan biner saja belum ngerti. Keamanan siber apanya? Yang biner ini itu bahasa dasar. Kok bisa nggak ngerti? Prinsipnya kayak gampang, kayak makan pakai sumpit. Udah. Mau pamer teori payahmu lagi? Bisa buat makan. Siapa tahu dia andalkan ini beneran bisa perbaiki komputer. Kalau nggak gimana cari makan? Ya, udah. Semua duduk minum teh. Tunggu. Biar kulihatin produk teknologi terbaru yang baru kubeli. Biar kalian terpesona. Kok nggak duduk? Nunggu aku undang. Kayaknya nggak ada kursiku. Aku pulang dulu ya. Pratama, duduk sini. Aku ambil kursi dulu. Maya, ternyata kamu. Lama nggak ketemu. Gimana? Iya, kalau dulu kamu nggak diam-diam bayarin uang kuliahku, aku pasti udah kerja. Ayo duduk, kita ngobrol dulu. Oke. Kalian ngobrol apa? Cerita ke kita juga dong. Kami. Pak Santoso, aku tahu dulu Pak dan Pratama ada salah paham. Dia kerja keras sendirian, gak gampang. Jangan usah susahin dia lagi. Dia pantas. Aku dan dia dari masa sekolah udah gak selevel. Apalagi sekarang. Pak Santoso, apa maksud ucapanmu? Jangan marah Pak Santoso. Anda kan pemurah. Pratama cuma lurus. Cepatlah mengalah. Siapa tahu Pak Santoso bisa bantu kamu dapat kerja di PT Santika Biru. Itu perusahaan besar. Dia bantu aku kerja di PT Santika Biru.
Dia mau rekomendasikan aku ke PT Santika Biru. Surya, kamu pikir Pak Santoso nggak pantas rekomendasikan kerjaan? Surya, jangan sok banget. Kamu kan cuma tukang servis komputer, ngapain sok hebat? Turunkan ego kamu. Mohon kerjaan ke Pak Santoso. Itu yang paling penting. Kita kan teman lama. Pratama pasti lagi kesulitan. Kalau enggak, kenapa jadi tukang servis? Pratama, jangan diambil hati. Aku hidupnya baik. Makasih perhatiannya. Benar, hidupmu memang baik. Setidaknya masih bisa numpang makan. Jauh lebih baik dari pengemis. Surya, kalau nggak mikirin diri sendiri, paling nggak mikirin anakmu. Ngomong baik-baik sama Pak Santoso sekarang. Anakmu bisa hemat 10 tahun kesusahan. Pertama, aku bukan Surya. Kedua, soal hidup anakku bukan urusan orang lain. Sok jual mahal, malah susah. Kamu tahu siapa Pak Santoso? Anaknya, aku ulangi. Aku bukan Surya. Status apa dia? Apa urusanku? Pratama, jaga bicaramu. Rizky, putra Pak Santoso, adalah manajer PT Santika Biru. Pameran ini dia yang urus. Oh. Manajer PT Santika Biru? Sekarang paham kan? PT Santika Biru itu grup nomor 1 Nusantara. Nilainya ratusan miliar. Satu ucapan Pak Rizky bisa tentukan masa depan banyak orang. Tunggu dulu. Maksudmu pameran kali ini diurus anaknya? Nyesel ya? Kalau bukan demi Pak Rizky, kamu pikir bisa masuk ruang VIP ini? Rizky Santoso. Rizky Santoso, begini caramu mengurus pameran? Oh, ternyata bocah itu. Surya, kamu ngomong apa? Rizky itu kan dari PT Santika Biru, sebagai manajer. Ngapain panggil bocah? Ku bilang sekali lagi, aku bukan Surya. Lagian, apa salahnya aku bilang bocah? Tadi di luar pameran, aku baru saja menghajar bocah itu. Makin ngawur. Kamu ilusi gara-gara perbaiki komputer. Pratama, jangan ngomong ngawur lagi. Cepat minta maaf ke Pak Santoso. Aku nggak ngawur. Cukup, Surya. Aku sudah lama bersabar padamu. Aku paling jijik sama orang sok jago kayak kamu. Ngapain sok hebat? Asal tahu saja, di dunia ini, lihat dirimu sekarang. Aku heran, primadona kampus, putri, kok bisa suka sama pecundang sepertimu? Boleh hina aku, tapi jangan sebut putri. Ku peringatkan, jangan keterlaluan. Apa aku salah? Kamu itu pecundang. Kamu tak hanya gagal beri putri hidup yang diinginkannya, malah bikin dia mati muda. Kalau bukan karena apa dia akan mati kelelahan? Berani mukul aku. Kampungan. Beraninya mukul aku. Asal tahu saja, habislah kau. Aku akan usir kau dari Jayakarta. Berhenti! Buatmu keluar tergeletak. Tunggu saja. Budia, Anda bilang Pak Suri itu Rektor Institut Teknologi. Menurutmu siapa? Ini. Halo, Rizky. Cepat bawa orang ke ruang VIP. Ayah dipukul. Apa? Budia, sepertinya ada yang ribut di ruang VIP. Bereskan. Hei, yuk! Pratama, cepat minta maaf ke Pak Santoso. Jangan bikin masalah. Apa? Aduh, Pak Surya. Jangan, Sok. Minta maaf saja. Kamu mau keluar tergeletak? Aku minta maaf padanya. Hanya karena aku teknisi, aku jadi lebih rendah. Benar. Kamu memang lebih rendah. Dasar teknisi sialan. Kusuruh kau kemari untuk menghinamu di depan umum. Kamu pikir apa hakmu? Ayah, tak apa. Siapa berani ribut di sini? Pak Surya, takut kan? Demi teman sekelas, berlutut sekarang, lalu merangkak di bawahku, ku lepaskan kau. Cari mati! Bocah,
Ucapanku di pameran tadi, apa kau tak dengar sama sekali? So, Tuhan Surya. Ya, itu aku. Ayahmu menyuruhku berlutut padanya. Apa kau juga Tuhan Surya, saya minta maaf mewakili ayah. Kami sungguh buta. Kau kenapa berlutut padanya? Kau ngapain ini? Ngapain berlutut? Kamu ngapain? Ayah, ini Tuan Surya, Rektor Institut Teknologi Nusantara. Di depannya, aku Pakaiannya gitu, dia cuma tukang servis. Bebas dia mau pakai apa? Apa urusanmu? Ini mana mungkin? Mulia bilang sendiri. Mana mungkin bohong? Terus, gak usah berlutut padanya. Pratama, kita kan teman lama. Baru tahu namaku Surya Pratama? Pratama. Sungguh canggung. Ma, segelas ini, jadikan maafku. Segelas ini dijadikan maaf? Pratama, kita kan teman lama. Kamu gak akan suruh aku berlutut, kan? Ya. Pratama, kita kan teman lama puluhan tahun. Cuma bercanda, kan? Jangan keras kepala. Betul, betul. Teman lama nggak ada dendam. Jangan bikin canggung. Tadi dia tunjuk hidungku, memakiku pecundang saat aku diremehkan kalian. Ada yang mendukungku? Sekarang tahu identitasku, malah jadi teman lama. Pratama, jangan keras kepala. Pak Santoso kan nggak suruh kamu berlutut. Ya. Pak Santoso udah minta maaf. Jaga muka kita dong. Muka harus diraih sendiri. Bukan dari sedekah orang. Teman lama, kalau kaya dan berkuasa, baru jadi teman lama. Kalau tak punya apa-apa, harusnya di sini. Teman lama ini tak. Lia, aku duluan. Di sini terlalu materialis. Ayahku beneran pernah bantu keluargamu? Ya, dulu perusahaan ayahku diserang dengan niat jahat. Om Surya yang menolong agar situasi stabil. Bahkan beberapa teknologi yang kupelajari sekarang, banyak yang kupelajari dari Om Surya. Apa yang bisa diajarin? Kalau dia beneran hebat, masa masih perbaiki komputer or? Ngapain kamu mau hela napas? Ayahku kena banyak orang. Sayangnya, tak pandai bicara. Tak pandai bersosialisasi. Sampai sekarang, tak ada prestasi. Om Surya cuma tak suka mengejar harta. Menurutku, dia cuma bodoh. Cuma bisa perbaiki komputer orang. Fajar, kamu ini benar-benar keras kepala. Halo? Sistem perusahaan diserang? Kok bisa? Jaringan perusahaan diserang peretas tak dikenal. Aku harus segera ke Institut Teknologi. Apa situasinya parah? Sekarang Departemen Teknis kacau. Aku temani. Ada apa dengan firewall? Mereka punya virus baru. Tak bisa diblokir. Sistem cadangan juga disusupi bom logika. Kalian ini ngapain aja? Ada apa? Semua diserang. Iya. Serangan dari banyak proksi luar negeri. IP terus berubah. Tak bisa dilacak. Program tingkat industri logika pemanggilan modulnya sangat rumit dan terus-menerus melepas sinyal gangguan. Sepertinya serangan ini sudah lama direncanakan. Arsitektur sistemku sangat mereka kuasai. Apa ada yang bocorkan info dari Jalan Maji? Nak, gimana obrolanmu sama Intan? Kok belum pulang juga? Baiklah, duduklah. Dan kalian selarut ini, pasti kalian tahu, belakangan banyak perusahaan teknologi Jayakarta diserang siber. Maaf, Pak Artono. Lanjutkan. Di industri teknologi, perusahaan terkemuka diserang bersamaan. Meskipun tingkat serangannya berbeda, tapi waktunya terlalu kebetulan. Belakangan ini, negara asing memblokir teknologi. Tak disangka ternyata. Halo, ya. Aku lagi rapat. Soal apapun bahas di rumah. Maaf.
Serangan mereka sangat profesional. Tingkat infiltrasi militer jelas sudah bersiap. Aditya, temui aku di tempat biasa dan periksa sarang Cybersmith, node terbarunya. Blokir aib. Schmidt, kalau mau mati, akan kuladeni kau sampai akhir. Wah, Pak Surya. Pak Surya. Tak jumpa. Kok hari ini ada waktu ke sini? Belakangan agak sibuk. Sibuk baguslah. Kalau orang sibuk, berarti ada yang butuh. Aduh, beda sama anakku. Kenapa? Ku dengar beberapa waktu lalu dia kerja di perusahaan teknologi. Gajinya 50 juta loh. Jangan tanya. 2 hari lalu perusahaan diserang peretas. Sekarang seluruh perusahaan jadi kacau balau. Itu tadi baru meneleponku. Katanya beberapa hari ini harus lembur semalaman. Tunggu dia pulang. Tenang saja. Sekarang banyak teknologi. Pasti bisa diatasi. Pak Surya, jangan menghiburku. Aku cuma mikir, anakku ini kalau dia benar-benar nganggur, biar dia pulang. Bantu aku buka warung. Setidaknya Pak Kandra, 10 sate ginjal. Yang pedas ya. Minggir! Hari ini, Rama Santika sewa tempat ini. Rama Santika, Anda datang. Kau, lihat, masih banyak kursi kosong. Cukup buat kalian duduk. Jangan. Hari ini, aku mau sewa tempat ini. Tak paham bahasa? Suruh para miskin ini pergi. Pergi. Tak dengar kata Rama Santika. Maaf ya, biar aku yang traktir. Kalian datang besok saja. Besok saja. Maaf ya. Maaf banget ya. Aduh, Pak Surya, kok belum pergi? Cepat pergi sana. Tunggu orang, segera datang. Sudah begini, masih tunggu orang. Kau tahu tidak? Dia itu putra orang terkaya Nusantara. Rakyat kecil seperti kita tak bisa menyinggungnya. Tak apa, lanjut kerja. Aku duduk di sini. Sana. Pak Surya. Si tua itu, kau tuli atau bodoh? Tak dengar suruh pergi. Tua bangka, tak ngerti bahasa. Pergi sana. Anak muda, bicara sopan lah. Di sini. Banyak kursi kosong. Tak perlu persulit orang. Hari ini aku mau meja ini. Terus kenapa? Sini. Duduk. Gabung meja saja. Pak Chandra, tolong 2 tusuk ayam panggang. Pedas ringan. Ciarizan, cikau. Rama, jangan. Dia sudah tua. Tak tahu diri. Anda kan pemurah. Jangan dihiraukan. Rama, makanan kalian hari ini aku yang bayar. Tenanglah, tenang. Siapa minta hancurkan tempat sialan ini. Anak muda, jangan keterlaluan. Kalau tempat ini dihancurkan, nanti teman saya datang. Duduk di mana? Masih mau duduk? Tunggu saja ambulansnya. Hancurkan sampai... Berhenti semua! Salam, Rektor Surya. Rektor, kami telat.
Ku bilang, jangan panggil begitu. Baik, Pak Surya. Ada apa ini? Aku tak tahu. Mending tanya dia, tuan muda ini. Aku tak paham. Kita kan teman. Serahkan ke Departemen Penegakan Hukum. Jalan. Aduh, ini benar-benar salah paham. Aku Rizal Santika. Ibuku Lia Santika. Lia Santika dari PT Santika Biru. Kamu anak Lia Santika? Iya. Anak kandungnya yang asli. Kok bisa Lia Santika punya anak sepertimu? Aku tahu ini tak masuk akal. Waktu aku kecil, ibuku sangat sibuk. Tak sempat mengurusku. Makanya... Sudahlah, biar mereka pergi. Pak Changjua. Kemampuanmu masih hebat. Sana pergi. Aditya. Ya. Soal serangan siber ini bisa diselesaikan. Soal serangan siber ini... Pak Surya, skala serangan ini jauh lebih besar. Mereka menggunakan virus varian baru dan pertahanan dinapisan untuk sepenuhnya membersihkan dan memulihkan sistem mungkin butuh waktu. Asal bisa diatasi. Pak Surya, Anda tidak berencana membantu Fajar atasi krisis ini? Timnya hampir tak sanggup. Perkembangan teknologi sangat cepat. Dunia masa depan milik para pemuda. Aku sudah tua. Tak bisa seumur hidup melindungi mereka. Jangan karena dia putraku, kau beri perlakuan khusus dan membelanya. Baik mengerti, Pak Surya. Tentu saja. Diskusi teknis biasa tak perlu dihindari. Anggap saja dia sebagai seorang teknisi biasa. Jangan beri perlakuan khusus. Baik, mengerti. Pak Surya, dalam serangan ini tetap Smith. Dia bersekutu dengan 10 kelompok peretas negara asing untuk bertindak. Aku khawatir. Khawatir apa? Tak yakin? Bukan tak yakin, cuma musuh kali ini sangat ganas. Aku takut. Tak perlu khawatir. Kamu lakukan saja dengan berani. Sekarang, Institut Teknologi jauh lebih kuat dari 10 tahun lalu. Sesuai rencana, lapor padaku jika ada hal penting. Baik, Pak. Serangan siber makin parah. Sangat mendesak. Saya usul cepat pilih ketua komunitas riset. Konsentrasikan tenaga hadapi krisis. Ada saran apa? Karena sepakat, mari mulai pemilihan. Saya rekomendasikan Pak Dimas. Kemampuan teknologinya sudah terbukti. Ditambah bimbingan Anda, dia pilihan terbaik ketua. Lebih pantas dari semua orang di sini. Saya juga rekomendasikan Pak Dimas. Saya hanya mengakuinya. Fajar, bagaimana? Saya setuju. Terpenting sekarang, kita bersatu hadapi musuh. Asal bisa lewati krisis ini, siapapun jadi ketua, saya setuju. Baik, karena kita sepakat, maka silahkan tanda tangani dokumen kerjasama ini. Mulai sekarang, kita satu komunitas. Harus bersatu padu. Fajar, kamu yakin Timak cocok jadi ketua? Jangan-jangan dia bergantung lagi pada server AI itu. Seharusnya bisa. Lagi pula serangan ini menyebar ke banyak perusahaan. Hanya perusahaannya yang tak tersentuh. Itu berarti teknologinya pasti ada keunggulannya. Ini terlalu mencurigakan. Perusahaannya tak diserang, mungkin kebetulan. Tapi Pak Hartono buru-buru pilih ketua. Sangat membuat curiga. Sebaiknya kamu suruh orang selidiki dia, biar tak dijadikan alat. Aku saja tak bisa jaga diri. Siapa yang bisa bantu selidiki? Aku rekomendasikan seseorang. Pasti bisa bantu. Siapa? Mulia dari PT Santika Biru, jaringannya luas dan banyak sumber info. Minta dia selidiki Dimas. Paling cocok. Dia mau peduli? Tentu dia akan bantu.
Kenapa? Kita kan tak kenal. Ayahmu dan Bulia hubungannya spesial. Asal sebut namamu, biar aku yang atur. Dia pasti akan bantu. Ayahku, dia pernah sangat menyinggungnya. Bulia tak mempermasalahkannya. Sudah, syukurlah. Masih harap dia bantu. Kamu mau pergi atau tidak? Ya. Sudah malam begini, besok pagi aku pergi, okey? Itu baru benar. Ayo. Kamu lagi? Apain? Mau balas dendam? Enggak. Om salah paham. Kami bukan mau balas dendam. Terus ngapain kamu halangi aku? Om Surya Pratama kan? Iya, kenapa? Syukurlah, akhirnya ketemu. Ibu di rumah sering sebut nama Om. Lia Santika sering sebut aku? Iya. Kamu cari aku ngapain? Aku mau jodohin kalian jadi ayahku. Om Surya, gimana kalau Om jadi anakku? Apa katamu tadi? Bukan, maksudku terima saja niat ibuku. Urusan orang dewasa, anak jangan ikut campur. Kalau tak ada hal lain, aku pamit. Om Surya, tunggu dulu. Aku tak ada maksud lain. Aku cuma lihat ibuku terlalu berat sendirian. Dia cuma wanita. Menopang PT Santika Biru bisnis sebesar itu. Aku tak faham manajemen. Gimana kalau nanti haknya direbut? Ini urusan keluargamu. Apa hubungannya denganku? Mana mungkin tak ada hubungannya. Asal Om bersama ibuku, Institut Teknologi dan PT Santika Biru bersatu, nanti tak ada yang bisa menggoyahkan posisinya di perusahaan. Nanti Om punya satu anak lagi. Aku juga punya pelindung. Bukankah ini untung berdua? Tak kusangka kamu ini anak yang berbakti. Tenang, kalau ibumu ada masalah, aku pasti akan bantu. Tapi ya, aku tak bisa terima kamu jadi anakku. Aku sudah punya Fajar. Aduh, Om, pikirkanlah. Hello? Apa? Ibuku celaka. Hei. Kok mabuk begini? Biarin aku. Masih bisa. Lama. Kau datang. Ayo, pulang denganku. Aduh, kau mampu. Antar ibumu pulang. Oh, aku harus urus kerugian gerobak tadi. Om Surya, antar ibuku pulang dulu. Hei, kau. Hei. Alamatnya Villa Galaxy nomor 22. Aku ikut setelah selesai. Aduh. Ayo, biar ku temani pulang. Aku ambil air. Jangan pergi. Lia, hari ini. Gak apa-apa, aku masih bisa minum. Oke, sudah. Minum. Ayo, minum. Minum. Sudah, hari ini... Apa? Pratama, apa aku sangat gagal? Kita kan sudah setua ini. Tak ada lagi gagal atau tidak. Orang yang aku suka terus menghindariku. Aku benar-benar lelah. Kau tahu, selama ini sebenarnya hatiku selalu. Lia, sebenarnya aku juga menyukaimu. Cuma, ucapanmu ini sudah cukup. Aku tak mau dengar yang lain. Rizal, Bulia ada di rumah? Ibuku ada, tapi kalian tak bisa menemui dia. Dia sedang menemui tamu penting. Tamu penting? Tamu penting apa? Sampai kamu jaga di depan. Aduh, sudah ku bilang tak bisa. Ibut, aku panggil Satpam.
Aduh. Ibu kenapa? Ayah! Ayah lagi ngapain? Kalian dengerin penjelasanku. Aku cuma nginap semalam. Tadi cuma salah langkah. Maaf, Bulia. Ayahku. Surya itu ayahmu. Oh, Fajar. Soal perusahaanmu, minta ayahmu saja. Ngapain minta ibuku? Apa maksudmu? Ayahku cuma tukang servis. Bisa bantu apa? Kau pikir aku bodoh? Waktu di warung, CEO Institut Teknologi, Aditya Wijaya, sangat tunduk pada Om Surya. Aku lihat jelas. Ayah, apa itu benar? Kenapa tak bilang dari awal? Ayah sudah bilang, kamu yang tak percaya. Yuk, kita kan keluarga. Ngapain bahas ini lagi? Om Surya, Om dan ibuku sudah begini, segera saja nikah. Fajar, nanti kita jadi saudara. Dasar anak kurang ajar. Ibu nggak mau ya? Oke, kebetulan aku kenal Mak Comblang. Nanti buat Om Surya, ku carikan pasangan baru, biar ibu nggak terus mikirin. Kalian salah paham. Semalam, Lia mabuk. Jadi, aku merawatnya semalaman. Oh, masa? Sudahlah, malas jelaskan. Om Surya, soal Om dan ibuku bukan urusan. Lanjut saja. Ya, perusahaan mendesak. Jangan bercanda. Bisa segera hubungi Pak Aditya, bantu aku. Bisa, tapi... Halo? Tim riset inovasi temukan celah besar. Baik, aku segera kembali. Ada apa? Tim riset inovasi temukan celah besar. Kita harus segera ke Institut Teknologi. Aku dan Om Surya temani kamu. Ayo. Kukira Pak Aditya cuma sopan padamu. Ternyata omonganmu sangat berkuasa. Harusnya aku tak perlu tertekan dan selalu berhati-hati. Kamu sendiri yang tak percaya. Sekarang baguslah. Dengan dukungan Pak Aditya, aku pasti bisa lewati krisis ini. Berita terbaru, kantor pusat Institut Teknologi menjadi sasaran serangan tak tertandingi, serangan data berskala besar. Sistem menghadapi kerusakan total. Sistem Institut Teknologi juga diserang. Lihat notifikasi beritanya. Sepertinya benar. Aku dapat info internal. Database inti Institut Teknologi terkunci. Proyekku juga terdampak. Aku harus segera kembali. Bahkan, sistem Institut Teknologi tak tahan musuh yang menyerang kali ini. Mungkin jauh di luar dugaan. Kamu dan Om Surya masuk duluan. Aku ikut setelah urus data proyek. Ya. Baik. Ngapain ikut? Pulanglah dulu. Bukannya minta bantuanku? Institut Teknologi saja tak bisa jaga diri. Pak Aditya pasti panik. Apa yang bisa ayah bantu? Jangan tambah repot. Pulanglah. Ada apa dengan sistem Institut Teknologi? Pak Surya sudah lama mencoba menghubungi Anda. Kali ini, mereka menggunakan sarang Cybersmith versi terbaru. Modus serangnya dibanding 5 tahun lalu lebih aneh dari saat di Jayakarta. Jelas mereka sudah bersiap. Dan sekarang, kita hanya bisa bertahan. Bertahan saja. 5 tahun lalu, aku bisa mencegah serangannya. Sekarang, tak mungkin aku tak bisa hancurkan rencananya. Semuanya kini bisa tenang. Krisis kita sudah selesai. Asalkan kita bersatu, pasti di bidang teknologi bisa lebih maju. Maaf semua, aku telat. Fajar, kamu datang di saat yang tepat. Pak Dimas, dengar sistem Institut Teknologi juga down. Kita rencananya bikin sistem pertahanan bersama. Bagaimana sekarang?
Tenang saja, krisis ini sudah kuselesaikan. Lagi pula, aku ketua yang kalian pilih. Harus tanggungjawab. Benarkah? Baguslah. Bagaimana Pak Dimas menyelesaikannya? Serangan ini sangat besar. Jangan-jangan kita punya sistem pertahanan baru? Tak perlu pertahanan. Serangan ini sangat besar. Kalau kita tak bertahan, bukankah kita hanya menunggu mati? Bukan kita. Kamu. Pak Dimas, apa maksud Anda? Fajar, aku sudah serahkan teknologi inti perusahaan pada Schmidt. Dia setuju bekerjasama dengan kita untuk mengembangkan sistem jaringan baru. Mulai sekarang, tak saling menyerang. Kalian menjual teknologiku. Aku tak setuju. Fajar, tak setuju juga percuma. Sudah diputuskan semua. Kamu menyelamatkan kita. Fajar, tahanlah sedikit. Kita takkan merugikanmu. Nanti ada kompensasi. Meski kamu sedikit rugi, kita bisa kerjasama dengan institusi internasional Schmidt. Transaksi ini untung. Kalian mengundang musuh. Saya menolak. Fajar, dengarkan saya dulu. Belum terlambat untuk memutuskan. Kau tahu siapa dalam serangan ini? Itu Schmidt. Dengan teknologi kita, mana bisa melawan Schmidt? Bukan cuma itu. Dia kali ini bersekutu dengan 10 organisasi peretas asing. Sistem Institut Teknologi juga berhasil mereka tembus. Gawat, kita benar-benar tamat kali ini. Tidak. Yang tamat, cuma kau. Tadi ku bilang, kami dan Schmidt sudah sepakat. Mulai sekarang, dari Institut Teknologi Jayakarta, semua hasil riset jadi miliknya. Kau menjual Institut Teknologi. Dimas Hartono, kau gila. Kau yang gila. Kenapa Schmidt mengerahkan semuanya? Itu karena teknologi kuantummu mengancam mereka. Mereka ingin kau lenyap dari dunia IT. Inikah alasannya kau menjual Institut Teknologi? Teknologimu terlalu menonjol. Terlalu menonjol sampai menyeret semua orang. Kalau bersama kau, hanya bawa maut. Jadi kalian pilih mengorbankan aku? Orang pintar harus tahu diri. Mulai sekarang, kau bukan orang Institut Teknologi. Orang Schmidt sudah dalam perjalanan. Hei, nak! Dimas Hartono! Kalian para pengkhianat! Mengkhianati PT Teknologi Nusantara! Kalian takkan selamat! Diam! Cepat pergi! Kenapa, nak? Cepat banget keluar. Ayah, aku tamat. Sudah tamat total. Tenang, nak. Ayah kan ada. Ayo, makan dulu. Ayo. Ayah, berharga lagi. Uang makan saja tak punya. Ayo, makan puas saja. Ayah traktir. Ayo. Aku selalu meremehkan ayah. Akhirnya, aku harus hidup dari ayah. Aku. Ngomong apa sih? Kamu kan anak ayah. Ngabisin uang buatmu, ayah senang. Itu kan anak Pak Chandra. Kamu kan Kiki, anak Pak Chandra. Kok hari ini ada waktu bantu? Om Surya, sistem perusahaanku diretas-peretas. Sekarang aku nganggur. Cuma bisa bantu ayah. Kiki, kamu kan dari PT Puncak Teknologi. Perusahaanmu juga diserang. Ya, mereka pakai virus mengendalikan semua data inti kami. Meminta kami serahkan teknologi terbaru. Bos kami menolak. Esoknya, Tenang saja, kalian anak muda. Masih panjang. Banyak kesempatan nanti. Kesempatan apa lagi? Sekarang internet Nusantara, semua diserang. Internet Schmidt, kita bahkan tak punya kode. Siapa yang bisa kita kalahkan? Tenang, ayah akan bantu kalian. Tak lama. Cukup!
Ngapain pamer kenal banyak orang? Institut teknologi pun kalah. Ayah cuma teknisi. Bisa apa? Tunggu, lihat dirimu anak muda. Kok bicara sama ayahmu gitu? Apa orang tua harus dihina? Bukan begitu. Aku cuma... Alah, kau takkan paham. Nak, minum dikit. Kamu mabuk. Nak. Jangan ikut campur! Ayah, selama ini aku belajar koding sendiri. Ngantuk buat program. Kapan aku pernah andalkan ayah? Sekarang, aku tak punya apa-apa. Tapi ayah malah sok hebat di sini. Nak, di matamu, ayah tak berguna. Bukankah begitu? Asal tahu saja, aku sudah muak. Kau tak tahu apa yang kau alami. Nak, kita salah faham. Salah faham? Aku mengerti dan menghargaimu. Soal materi, ku berikan yang terbaik. Lalu kau, apa yang kau beri? Dari kecil aku nurut, tak ambisius, tak gila harta. Dulu, guru tanya, apa kerja ayahmu? Ku bilang, teman-temanku tertawa soal ayahku. Fis, tahu rasanya? Di dunia kerja, saat investor dengar ayahku tukang servis dan suka membual, mereka langsung mundur. Karena kau. Karena kau selalu membual seolah kau orang hebat. Mereka malah mengira putramu juga suka membual. Udah. Kamu dah mabuk. Jangan banyak ngomong. Cepat pulang dan tidur. Ngapain gak nikmati hidup di rumah? Ngapain harus keluar servis komputer? Berapa sih bayaran servis komputer? Nak, ini kegagalan ayah. Kau cuma lihat permukaannya. Ayah akan buat kau mengenal ayah lagi. Mengenal lagi? Mengenal gimana? Terus membual berapa orang besar yang... Nah, memang ada tanggung jawab tak? Seharusnya kau tanggung sendiri. Ayah, dah begini masih belum bisa berhenti membual. Kalau mabuk, pulang dan tidur. Om Budi, Intan. Fajar, biar ku perkenalkan lagi. Ayahku, Budi Prameswara, Presdir PT Teknologi Mandiri Internasional. Mandiri Group? Perusahaan yang menguasai 60% teknologi global itu. Presdirnya ternyata orang Nusantara. Pak Surya masih sembunyi ya. Saatnya keluar dan gerak-gerak. Salam Rektor Surya. Rektor Surya? Ayah, ada apa ini? Nak, serangan balik nyata dimulai sekarang. Pak Aditya, aktifkan rencana serangan total. Biar musuh tahu, jaringan Nusantara kita bukan sembarang orang boleh injak-injak. Pak Surya, 100,000 komputer sipil sudah terhubung ke matriks pertahanan. Aku sudah mengirim pemberitahuan darurat ke semua pengguna Nusantara. Asal klik konfirmasi, perangkat mereka bisa jadi senjata balasan. Schmidt bersekutu dengan 10 kelompok peretas negara asing. Lalu kenapa? Kita punya 1 miliar saudara bersatu melawan musuh. Ayah, ini benar. Pertahanan jaringan Nusantara kita bukan urusan satu orang atau satu lembaga. Kiki, mau rebut kembali sendiri teknologi yang dirampas? Om Surya, aku ikut Om.
Ada apa ini? Kenapa semua sistemnya runtuh? Pack, banyak IP dari Nusantara menyerbu. Sistem pertahanan kita tidak akan bertahan. Mustahil. Rencana kita sangat sempurna. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Harus bagaimana? Mana aku tahu harus bagaimana? Surya Pratama, pasti dia. Siapkan mobil, aku harus temukan dia. Walau apapun harganya, aku harus buat dia berhenti. Cari tahu, walau apapun harganya, aku harus temukan Surya Pratama. Memang kau hancurkan sarangku. Soal ini, kau harus Schmidt, 5 tahun tak jumpa, kamu makin mudah marah ya? Jangan banyak omong. Perjanjian ini 5 tahun lalu, di hadapan pemimpin Nusantara saat ditandatangani. Di sini tertulis jelas, tak saling menyerang. Tapi kali ini, kau hancurkan. Kau masih ingat perjanjian ini? Aku tanya, kau sengaja menyerang Institut Teknologi Jayakarta. Bagaimana penjelasannya? Itu bukan aku. Itu ejen Nusantara kalian yang memohon kerjasama denganku. Aku cuma menyediakan dukungan teknis. Dukungan teknis? Dia siapkan kerangka server. Tapi siapa yang beri perintah? Jangan anggap aku bodoh. Tahun lalu, aku berbaik hati melepaskanmu pergi dari Nusantara. Kini kau menyerang lagi. Kau fikir kami mudah ditindas? Tuan Surya, ini benar-benar salah paham. Tim penegak hukum sudah hampir... Schmidt, kau menyukai Nusantara. Tinggallah di sini selamanya. Renungkanlah baik-baik. Bagaimana cara menulis kata... Bawa dia! Tuan Surya! Sudah, ikan besar juga sudah tertangkap. Kita harus pergi membersihkan ikan-ikan kecil. Aduh, kok belum ada kabar? Apa ada yang salah? Kakek! Udah beres. Kakek, Schmidt ditangkap. Apa? Mana mungkin? Sebenarnya ada apa? Kakek jangan banyak tanya. Ayo cepat kabur. Untung kita sudah siapkan rencana terburuk. Kita keluar negeri dulu, buat ngelindungin diri. Kalian bertiga, mau kemana? Rektor sudah lapor Departemen Penegak... Rektor apa? Pak Hartono. Masih pura-pura bodoh? Pak Surya, dia rektor Institut Teknologi kita. Kalian bersekongkol dengan negara asing, merusak jaringan Nusantara. Kira bisa menutupi semua ini? Dia rektor! Memangnya kenapa kalau rektor? Kalian bilang kami bersekutu dengan negara asing. Kalian punya bukti? Schmidt sudah mengaku semua bukti ada di sini. Di dalamnya ada email kalian dengan Schmidt dan rekaman transfer. Semua ini bukti yang kuat. Mustahil! Bukti ini palsu! Surya Pratama, kau membalas dendam. Sengaja memasukkan bukti menjebak kami. Membalas dendam? Dimas Hartono, kau masih saja tak sadar. Bukti kuat ada di sini. Di dalamnya ada rencana serangan, sistem keamanan jaringan Nusantara yang lengkap. Perlu kubacakan untukmu? Kau, bagaimana kau tahu? Jangan kira cara enkripsimu itu sehebat apa. Sejak Schmidt masuk ke sini, sudah masuk ke dalam pengawasan. Setiap transaksi kalian, setiap panggilan, sudah direkam. Tidak! Aku tak percaya! Ini semua palsu! Kau! Ini semua perangkapmu! Ini pilihan kalian sendiri. Bersekutu dengan negara asing, mengkhianati Nusantara. Harusnya kalian sudah...
takkan menzalimi orang yang baik, apalagi melepaskan orang jahat. Kami ditugaskan menangkap terduga yang mengancam keamanan Nusantara. Bawa pergi. Siap! Palsu! Semua palsu! Siapapun yang mencoba merusak keamanan Nusantara takkan lolos dari hukum. Pak Aditya, sistem pertahanan terbaru sudah diuji. Dalam 3 hari, Institut Teknologi Samudra akan luncurkan ke pasar. Setiap tahap akan saya pantau sendiri. Sudah selesai? Sudah hampir selesai, sisa biar tim yang urus. Ayo, kita ke rumah orang tua. Hari ini? Pasti sayang anak. Tentu, aku juga sayang kamu. Sudah beberapa hari kamu baca. Bisa paham nggak? Intan kan lagi hamil. Aku mau pelajari resep ini. Nanti bikin dia beberapa makanan enak. Kebetulan aku buatkan sup ayam hitam ubi. Pas buat dia, jauh lebih ampuh dari teori kamu. Gak usah dibaca. Aduh, udah. Intan dan Fajar lagi di jalan. Oh ya? Oke. Pa, Ma, kami datang. Pak, Ma. Ayo, cepat. Pelan-pelan, hati-hati. Makasih, Ma. Pa, Ma, Kak, Kakak Ipa. Kamu ini, kenapa buru-buru? Kalau kamu buat kakak Ipa kaget, akan ku buat. Baguslah, kita kumpul semua. Aku baru beli kamera baru. Kita belum pernah foto keluarga. Gimana kalau kita foto di sini? Ide bagus. Ayo foto. Ya. Ayo. Foto dulu. Ayo, pelan-pelan. Senyumlah semua. Kakak Ipa, taruh tangan di perut. Biar kakak peluk bahumu. Ya, gitu. Aduh, Pa. Jangan terus murung. Lihat, Ma. Oke. Siap.